Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai updatean filter under gravel setelah 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan yang lalu saya buat, dan ini untuk updatean terbarunya. Dan ini untuk updatean tanpa ganti air. Dan ini untuk hasil dari kualitas dari airnya sendiri juga masih bersih dan tanpa ada kotoran yang berterbangan. Dan untuk listrik juga sendiri juga cukup irit ya, nggak perlu kalian menyalakan selama 24 jam nonstop. Dan untuk bagaimana untuk update-nya, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa bantu follow juga IG saya Ovi Animal. Untuk pembahasan dari updatean dari akuarium settingan menggunakan filter under gravel, kita akan bahas. Dan ini adalah untuk updatean setelah 5 bulan. Ya, ini 5 bulan. Kenapa saya ngomong 5 bulan? Karena di sini kita udah lihat untuk tanggalnya sendiri. Ini untuk bulannya pas saya upload dia 5 bulan yang lalu. Dan ini real belum sama sekali ganti air. Belum ganti air sama sekali. Ini bahkan kapasnya aja udah mulai ke atas ya, naik ke atas dia. Nah, untuk airnya sendiri dia nggak kotor sama sekali selama 5 bulan. Ini bener-bener 5 bulan loh, nggak kotor sama sekali. Makanya ini cocok sekali buat kalian, rekomendasi banget buat kalian yang sibuk kerja, ataupun misal kalian sibuk ngapain ya, kerja pokoknya. Nah, kalian bisa menggunakan settingan seperti ini ya. Settingan ini sangat bermanfaat dan kalian nggak susah-susah payah ganti air. Dan untuk filter ini tidak harus kalian digunakan untuk ikan cana ya. Kalian bisa menggunakan ikan hias ya, seperti ikan glowfish ataupun ikan neon, dan ini sangat bagus banget. Nanti kalau misalkan kalian nih, saya nggak suka nih bang sama ikan cana, nah kalian bisa gunakannya untuk ikan glowfish, ataupun misalkan kalian buat ruangan di kamar tamu atau ruang tengah itu bisa. Nah, ini untuk settingan filter under gravel atau GF. Biasanya kalau misalkan kalian untuk ikannya sendiri, jangan menggunakan ikan yang penghuninya ikannya itu ikan yang agresif atau yang suka berantakin pasir atau suka acak-acak pasir. Nah, seperti ikan cana andrago ini termasuknya dia karakternya nggak suka menggas atau misalkan merusak-rusak settingan. Karena kalau misalkan kalian nih, kalau misalkan cana aja, kalau misalkan salah ikan, dia akan merusak settingan seperti ini. Jadi pak, nanti bagian kapasnya dia akan keluar. Kelebihan dari filter under gravel itu apa bang? Nah, ini untuk filter under gravel, terutama untuk kelebihannya ya ini yang udah jelas, yaitu kalian nggak perlu susah-susah payah ganti air selama 1 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Nah, ini 5 bulan aja masih kualitasnya masih jernih, jadi nggak perlu susah-susah payah ya. Untuk harganya sendiri juga cukup terjangkau ya. Harga dari peralatan ini udah cukup terjangkau. Dan untuk cara pembuatannya kalian bisa dicek sendiri, di linknya ada di komen ya, di deskripsi itu. Di situ ada linknya untuk cara pembuatan settingan ini, dan di situ ada juga link-link yang lain untuk pembuatan settingan yang lain. Gak hanya cana andrao, kemudian ada cana asiatica juga, dan mungkin ada itu ya, cana auranti juga. Nanti kita akan bikin untuk settingan seperti ini juga. Di situ ada link-linknya. Untuk perawatannya sendiri untuk filter under gravel ini nggak begitu susah. Kalaupun misalkan kalian nih nggak sibuk, kalian bisa menggosok dari dinding-dinding ini yang bagian kotor-kotor. Dan ini kan dindingnya kan ada pada kotoran nih. Nah, ini kelihatan nggak? Jadi bagian dinding-dinding itu ada kotoran-kotoran lumut sedikit-sedikit. Nah, itu kalian bisa digosok aja pakai spons. Nah, pakai spons, nanti kalau misalkan untuk cara perawatnya sendiri, kalian digosok pakai spons. Nanti untuk air, kalian bisa kurangi selama segini. Jadi kurang lebihnya di 75%, nanti dikurangin, habis itu kalian kasih air lagi. Nah, itu untuk cara perawatan dari filter under gravel. Kalaupun misalkan pengen kualitas dari airnya benar-benar tetap jernih, sebenarnya kalian nggak perlu ganti pun, itu nggak masalah. Cuman untuk menjaga dari biar ikannya tetap sehat, itu lebih baik. Nah, itu lebih baik untuk pergantian air 75% ya.
Untuk masalah settingan itu kalian bebas, kalian mau pasir aja juga boleh, mau kasih batu-batuan seperti saya sendiri, saya seperti ini pun juga boleh. Bahkan kalaupun misalkan kalian mau kasih tanaman seperti aquascape, boleh nggak bang? Boleh. Nah kalau misalkan kalian pemalas, lebih baik kalau untuk tanamannya yang low CO2 ya, karena untuk posisinya sendiri kalau misalkan kalian malas, itu yang tanaman pada mati. Begitu juga untuk perawatan dari tanaman sendiri, itu kalian harus menjaga kualitas air. Jadi paling tidak kalau misalkan kalian benar-benar pengen banget kelihatannya bagus, itu kalian merawat airnya. Nanti kalau airnya bagus, tanaman juga akan sehat, begitu juga dengan ikan juga akan sehat. Nah itu kalau untuk pengen untuk settingan dari undergravel sendiri, kalau misalkan kalian pengen simpel. Dan juga untuk tanaman sendiri juga membutuhkan pupuk, nggak hanya ditanam aja seperti ini kasih, itu nggak bisa, karena untuk nanti kedepannya juga akan mati. Dan untuk pasir nih, kalau untuk pasir sendiri di sini untuk posisi saya menggunakan pasir Malang, dan ini pasir Malang yang 0,5 atau yang halus dicampur dengan gradasi warna merah ya. Ini untuk warna merahnya, warna merah kecampur warna merah juga. Nah kalau misalnya kalian pengen menggunakan pasir yang halus seperti pasir Moza ataupun pasir pantai Bali yang benar-benar halus banget, itu bisa. Tapi kalian harus menebalkan bagian kapasnya. Kenapa harus menebalkan? Karena untuk posisinya kalau nggak terlalu tebal, nanti kalau misalkan tipis, nanti jatuhnya dia akan turun. Pastinya akan turun, nanti kalau misalkan keturun, nanti kesedot, nanti akan keluar dari sini, nanti pasirnya pada keluar di sini. Jadi usahakan kalau misalkan pengen menggunakan pasir Moza, itu kalian ininya ditebelin. Tapi kalau untuk saya pribadi, rekomendasi lebih baik pasir Malang 0,5. Karena kalau 0,5, untuk kotoran dari ikan pun itu akan terserap juga. Jadi kalau misalkan terlalu halus juga susah untuk terserapnya. Nah untuk air sendiri di sini juga saya termasuknya ini sedikit, ini sengaja saya bikin video sebelum saya kasih air. Jadi gini, untuk air dari kualitas dari akuarium ini termasuknya cukup bagus. Nggak bisa dibilang semuanya bagus bener bagus, karena untuk kondisi ini juga udah 5 bulan, jadi ini cukup bagus. Nah untuk airnya kalau misalkan kelama-lamaan itu akan berkurang, dan ini kalian bisa dilihat sendiri untuk bekas airnya ya, bekas airnya udah kelihatan banget. Nah nanti kalau misalkan air kalau lama-lama ada cahaya lampu seperti ini, dia akan menguap, nanti dia akan berkurang. Nah kalau saya pribadi biasanya ini 1 bulan 1 kali, nanti saya tambahin airnya sampai penuh lagi, nanti berkurang lagi, saya penuhin lagi. Jadi nggak sampai bawah sini, jadi biasanya saya tambahin lagi. Nah ini 1 tahun pun ini aman sih, rekomendasi banget, keren sih ya, mantap pokoknya. Untuk pembuktiannya ini 5 bulan, ini udah termasuk yang jelas ya. Dan ada pembuktian lagi, bukan hanya di ikan cana ini doang, tapi di sini kita juga ada. Nah ini di Asiatica, yang gondrong, yang katanya kecil gondrong. Nah ini sekarang udah tumbuh dewasa, dan ini juga menggunakan filter undergravel, dan ini juga usianya juga udah lama banget. Ya udah lama banget. Dan ini nih, di bawahnya dia ada kapas ya. Ini ikan Asiaticanya. Siapa yang kangen nih sama ikan Asiatica saya nih? Yang udah lama, ini mungkin ikan kesayangan saya, dan ini juga nggak bakal saya jual sih, ini saya rawat, bener-bener rawat, ini bener bagus banget, dan ini kualitasnya masih utuh ya, masih utuh. Dan ini ada 2 settingan menggunakan filter undergravel, dan ini aman-aman saja tentunya. Nah bagus ya, tuh mantap jiwa. Bahkan juga ini ikan cana andrau, termasuknya ini cana andrau juga udah lama banget. Dulu untuk settingan yang pertama pas saya bikin, itu yang di awal-awal bikin, itu nggak menggunakan cana andrau ini ya, menggunakan andrau yang dulunya, yang itu yang agak gede, yang size-nya di 11-12 cm. Dan ini untuk ikan yang pernah jatuh, yang bagus, pernah luka, pernah hancur, bener-bener hancur lembur, dan sekarang udah sehat lagi. Dan ini udah siripnya juga udah mulai sehat, cuman untuk rimnya emang bener-bener hilang karena untuk posisi ikan jatuh juga bener-bener rusak, dan ini juga udah sehat, bagus sih ya. Nah untuk menjaga kualitasnya sendiri sih paling penting itu adalah settingan yang paling top. Untuk menjaga kualitas sehat dari ikannya juga, itu yang paling penting itu adalah air juga, menjaga air. Ini kelihatan ya lumut-lumutnya, kalian lihat ya, ini lumut-lumut airnya, wah kotorannya, ini perlu dibersihkan juga nih.
Jadi cukup itu saja untuk pembahasan di kali ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Nah, bagi kalian kalau misalkan kalian ada sedikit pertanyaan, kalian bisa komen saja. Nanti saya akan bantu jawab sebisanya saya, semampunya saya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, nanti saya akan berusaha saya jawab. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada pertanyaan yang belum kejawab. Oke? See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.